Bagaimana tips untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan maksiat? Tipsnya hilangkan. Ya, sudah selesai. Ya, apa? Baik. Ya, Quran surah ke-4 ayat 17 sampai 18. Kemudian yang paling dahsyat, turunkan lagi Quran surah ketiga ayat 185. Yang lebih dahsyat lagi, contoh Quran surah keempat ayat 56. Ya. Tips pertama, kalau Anda punya kebiasaan buruk yang itu dipandang tidak baik ya oleh ajaran syariat kita, maka coba bertaubat. Taubat itu kembali kepada ajaran yang benar dengan cara meninggalkannya. Rumus taubatnya diantaranya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah taubat yang muncul dari ikhtiar seseorang dengan komitmen kuat untuk kembali kepada Allah setelah dia merasakan pernah berbuat salah. Jadi dia salah, kemudian dia menyadari kesalahannya. Ini kalau Anda bertanya, Anda sadar Anda salah, berarti itu step pertama yang Allah anugerahkan kepada Anda. Yang bahaya itu kalau sudah salah, Anda nggak sadar, itu bahaya. Tapi ini kan ketika bertanya, masih sadar bahwa ada kesalahan. Itu artinya karunia dari Allah yang membimbing Anda untuk kembali meninggalkan kesalahan itu. Kembali kepada yang baik, tinggalkan kesalahan itu. Jadi saya ucapkan selamat, Anda sudah mendapatkan setengah dari kebaikan. Tinggal setengahnya lagi, segeralah kemudian Anda bertobat kepada Allah, tinggalkan ini keburukannya. Ya. Bagaimana cara tobatnya? Ulama kan suka membagi kepada 3 bagian kan? Akui kesalahan, sesali kesalahan, jangan diulangi gitu kan? Tapi untuk mengakui itu tipsnya seperti apa? Supaya benar-benar membekas kepada jiwa. Baik, cara pertama dalam menyegerakannya, ini saya langsung tingkat yang paling tinggi saja. Rasakan oleh diri Anda tidak akan selamanya hidup. Anda akan meninggal. Jadi kalau Anda masih tergerak berbuat keburukan lagi, misal, ketika maksiat akan dikerjakan, rasakan seketika akan meninggal, wafat. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan maut. Mohon izin, mohon maaf ya, ini tingkat yang paling tinggi. Misal, Anda dapat tawaran Pak untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas. Kata Quran, kalau Anda ingin tanda tangan itu, kalau ingin terjaga, coba rasakan. Ketika akan tanda tangan, bayangkan seketika meninggal dunia. Apa Anda ingin diwafatkan dalam keadaan sedang bermaksiat? Biasanya kalau kalimat seperti itu sudah muncul dalam diri kita, bagaimana kalau saya diwafatkan dalam keadaan demikian? Itu setidaknya akan menghentikan perbuatan buruk kita, setidaknya untuk menahan sementara supaya mengembalikan pada kebaikan. Jelas? Baik, kalau itu masih belum sanggup, keluarkan tingkat siksaan atau ancamannya. Karena ada kadang-kadang orang yang masih belum sanggup dengan kalimat itu. Saya pernah berdakwah di salah satu tempat di Indonesia, di awal kedatangan ke Indonesia, diundang, kemudian saya sampaikan. Setelah itu ada seseorang bertanya, Ustaz, bagaimana teman saya baru kerja 3 bulan di tempat A, tapi jamnya sudah Rolex. Saya katakan, secara cepat saja Pak, sampaikan pada kawan Anda bahwa ketika Anda akan mengerjakan itu, bayangkan Anda mungkin akan diwafatkan oleh Allah. Kata orang tadi, Ustaz, masalahnya dia tidak takut mati Ustaz, dia cuma takut miskin. Ini masalah. Ada yang sudah saking sulitnya dalam hatinya, sulit menerima masukan. Ya. Maka kalau ada kondisi demikian, belum kuat dengan itu, tahap yang selanjutnya yang ini. Quran surah keempat ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Kalau dengan kematiannya masih belum masuk juga, kemudian munculkan dengan ancamannya, ancaman. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah ingat, ingkar dengan peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, maka dari ngeyelnya itu kami akan balas dengan memasukkan dia ke neraka. Mohon izin ya, lihat kalimatnya. Ini nyata langsung. Orang yang punya kebiasaan susah diingatkan seakan-akan dia menantang masuk neraka. Kata Allah, lihat ayatnya, lihat. Paling ringan untuk orang ngeyel ini, saufan nuslihim nara. Nusli itu menarik sesuatu seperti mengambil sesuatu langsung dari ubun-ubun dan memasukkannya seperti memasukkan teh celup. Anda pernah bikin teh celup? Jadi saya masuk diberikan teh celup ya. Di teh celup itu kan dimasukkan tehnya, diangkat lagi gini kan? Lihat, kullama nadijat juluduhum. Ketika dimasukkan dia, diambil, ditarik ubun-ubunnya, masukkan ke neraka begini. Ketika dicelupkan, badalnahum kullama dakhalat
Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Ketika dimasukkan itu hangus semua sampai ke kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Jadi kalau Anda misalnya dicambuk sekali, karena kulit itu masih baru dicambuk pertama kali, sakitnya luar biasa. Ya, kedua kali mungkin agak menurun, ketiga terus seterusnya. Kalau semakin sering dicambuk, baalnya akan berkurang. Nah, Quran mengatakan ketika dimasukkan ke neraka itu sekalian kulit-kulitnya habis. Setelah itu, maaf, badalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, sembuh lagi, kulitnya dimunculkan lagi. Supaya azabnya terus terasa. Dan mohon maaf, seharinya di akhirat itu beda dengan ukuran dunia. Sehari akhirat berapa ukuran dunia? 1000 tahun. 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat ke-5. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Ukurannya satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi satu detiknya kurang lebih sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan ke neraka 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Kalau mau coba silakan. Ya. Nah, ini baru yang sederhana. Ini baru pemanasan, Bu. Pak, baru pemanasan. Nanti siksaan selanjutnya sesuai dengan kadar kesalahannya. Misal, Anda yang sering maksiat sampai lalai ibadah. Ya, ini indah di Quran. Lihat kalimatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Pernah dengar ayat itu? Celaka bagi para sosialita yang senang gosip, suka mengumpat. Tak itu ujungnya untuk perempuan. Perempuan-perempuan yang senang kumpul-kumpul membicarakan keburukan orang. Ya, ini khusus bagi orang senang gosip, senang mengumpat dan sebagainya. Alladzi jama'a mala wa addadah. Pakai alladzi menunjuk pada laki-laki. Allati perempuan yang suaminya sibuk bekerja, istrinya senang ngerumpi. Istrinya kumpul-kumpul, sibuk begini, cuman bukan sibuk maslahat, bukan kebaikan, tapi sibuk membicarakan keburukan orang. Bahas ini, bahas itu, ini itu, gak ada manfaatnya. Suaminya kerja ini, kerja itu, kerja, tapi cuma ngumpulkan uang aja. Hitung lagi, itu lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya bisa mengekalkan diri dia. Diajak sholat susah, kan? Diajak ngaji sulit, diajak puasa marah-marah, dengar azan juga marah. Allahu Akbar. Lihat, kalla la yumbadanna fil khutamah. Sampaikan pada orang itu, tempat nerakanya spesial. Neraka khutamah. Narullahil muqadah. Neraka itu akan mengintai membakar allati tattali'u 'alal afidah. Yang apinya itu sampai membakar ke isi otaknya. Cara membakarnya, saya lompat dulu ke ujung ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Dia diikat. Kalau neraka lain, yang biasa itu nggak diikat. Jadi kalau kena api dia lari, cuman kena lagi. Kalau haus dia minum, cuman minumnya nanah dari yang mendidih dan sebagainya. Kalau yang ini diikat, jadi nggak ada peluang lari. Cara nyiksanya, ya itu dilas dari ujung kakinya. Dari jempol terus sampai matang ke dalam, sudah matang baru naik. Setelah naik sampai ke otak. Seakan-akan dikatakan begini, ini isi otak kamu apa sih? Yang lain mikir ibadah, kamu tuh begini lagi, gini lagi, sampai dibakar semuanya. Habis. Jadi kalau Anda punya ingin kesan gosip, bicarakan keburukan orang, lupa ibadah, Anda kerja lagi sampai meninggal, kemudian Anda kerjakan maksiat di situ, nah ini, ingat-ingat, ini resikonya. Untuk yang gosipnya, belum lagi Bu, tambah lagi. Setiap membicarakan keburukan orang, diciptakan langsung dalam wujud manusianya, tapi dalam bentuk bangkai. Nanti setelah itu diminta memakannya, makan. Hati-hati. Ya, mohon izin kenapa saya mengarah ke ibu ke sini? Karena di antara kelemahan perempuan itu diisyaratkan dengan nama Nisa. Apa An-Nisa artinya? Halo? Perempuan. Bukan perempuan. Oh, bukan wanita. Gak usah ngarang. Kalau tidak tahu katakan. Oh, Allah, Masya Allah. Apa artinya An-Nisa? Bukan wallahu alam, ada artinya. Lihat, kenapa Anda ya? Jadi, An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita, bukan wallahu alam. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Ingat, kalau perempuan itu punya dua nama. Kalau sendirian disebut mar'ah. Kalau banyak kan disebut nisa. Beda dengan laki-laki, Pak. Kalau kita cuma satu akarnya. Ya, satu rajul, banyak rijal. Hurufnya sama. Tapi perempuan hurufnya beda. Ya, mar'ah. Mar'ah kalau sendirian. Mar'ah seakar dengan mir'ah. Punya tiga arti. Satu, yang senang dengan keindahan. Makanya perempuan beda dengan laki-laki. Dari sudut pandang keindahan. Kita berangkat, pakaian lecek sedikit biasa aja. Kelihatan istri, papa, sini. Ganti. Udah, setrika dulu, tampil. Makanya kalau papa pulang ke rumah, kurang senang dengan keindahan, walaupun nama istri Anda indah, ada yang kurang tepat dalam dirinya. Cek. Oke. Dua, sifat yang suka menjaga kehormatan diri. Ya, tampil dengan penampilan terbaik. Baik ya? Makanya suka diilustrasikan dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin, kaca. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan seperti cermin. Makanya jangan heran Pak, mau berangkat cerminan dulu kan?
Udah rapi, turun dari mobil, lihat kaca spion lagi, kan masuk lagi, cek lagi, nggak ada masalah. Dicek di tas, ada cermin, nggak ada masalah. Ketiga, itu seperti cermin punya sensitivitas yang tinggi. Anda tahu cermin? Kalau saya lempar, kemudian pecah, bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Cuman sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Bisa dirangkai lagi, tapi tidak mudah memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sensitivitas itu sama dengan perempuan. Kalau sudah dilukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Itu mar'ah dengan mir'ah. Ya, betul. Kalau ada masalah, itu yang dulu bisa ingat Pak, rekening listrik 15 tahun yang lalu, itu muncul lagi. Itu makanya disebut dengan marah. Itu kalau sendirian. Tapi hati-hati kalau Anda bertemu dengan teman Anda yang perempuan berubah nama, jadi Nisa. An-Nisa. Nisa itu dari kata nasa, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Bukan wes-wes bukan. Gemar cerita. Gemar cerita. Jadi sependiam apapun perempuan kalau sendirian. Kalau ketemu temannya suka cerita. Yang jadi masalah kadang yang diceritakan hal yang seharusnya dijaga. Maka muncullah keterangan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 itu ayat ibu. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya dan jangan membuka aib rumah tangga yang telah Allah jaga. Jadi kalau aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang nyebarkan, yang salah Anda. Kata Allah, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Saya sudah tutup, kenapa kamu ungkap? Itu poinnya. Nah, kenapa ditekankan pada perempuan, padahal menjaga aib rumah tangga pun tugas laki-laki. Karena ada sifat Nisa tadi, kecenderungan untuk cerita. Tujuannya memang taklim Pak, kumpul. Kumpul, begitu taklim ketemu dengan temannya. Jangan apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat. Keluarga, baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Cuh. Ya, saya juga sama ya. Masya Allah. Datang temannya kenapa? Gini, nggak nyangka ya. Nyangka. Tuh. Komplit. Sudah. Sudah ya? Sudah habis ya?